Pertanyaannya, mengapa orang yang akan meninggal itu kok minta dikasih kesempatan untuk berinfak? Bukan untuk sholat, bukan untuk yang lainnya, tapi dia minta untuk berinfak. Begitu besarnya nilai infak, apalagi terkait dengan ibadah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para muhsinin, para donatur, para mereka yang senantiasa berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita karunia kesehatan, karunia keislaman, karunia keimanan, karunia nikmat-nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang kalian dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita hendaknya menjadikan nikmat itu untuk taat kepada Allah SWT. Imam Hasan al-Basri mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa innaha baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan kamu lebih dekat kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi bala. Karena itu kesempatan kita akan masuk bulan Ramadan merupakan kesempatan emas yang harus kita maksimalkan untuk kita berinfak, untuk kita beramal saleh. Sebab Nabi SAW itu disebutkan oleh para sahabat antara Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ahsanun nas wa kana ajwadun nas wa kana asy'an nas wa kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu manusia paling baik, Rasulullah paling pemberani, dan Rasulullah paling dermawan. Dan itu nampak sekali pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan balasannya tanpa batas, langsung diberikan Allah SWT. Maka itu perhatikan satu ayat saja di dalam surat Al-Munafiqun. Allah menyebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Berinfaklah kamu di jalan Allah sebelum datang saat kematian. Kamu akan mengatakan, ya Allah, tunda aku barang sebentar saja untuk aku infakkan, untuk aku sedekahkan harta yang aku miliki, sementara sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan itu. Pertanyaannya, mengapa orang yang akan meninggal itu kok minta dikasih kesempatan untuk berinfak? Bukan untuk sholat, bukan untuk yang lainnya, tapi dia minta untuk berinfak. Begitu besarnya nilai infak, apalagi terkait dengan ibadah Ramadan. Inilah kesempatan emas yang harus kita lakukan, bahkan kita lipat gandakan di saat dibanding dengan waktu-waktu yang lalu. Sehingga karenanya jangan sama infak kita di luar Ramadan dengan saat infak kita dalam Ramadan. Infak kita dalam Ramadan harus kita maksimalkan, kita lipat gandakan, karena memang nilai yang sangat tinggi yang terdapat pada bulan Ramadan sebagai satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan para malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu tambahan pengganti yang lebih baik. Ya. Kemudian kepada yang menahan, kepada yang pelit, walil mumsiki talafa. Ya, berikan kepada orang yang menahan hartanya tidak berinfak itu sebagai kehancuran. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita kena doanya para malaikat. Sehingga mari kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan itu adalah merupakan tanaman kita nanti di hadapan Allah di akhirat kelak. Karena terus terang saja, apa yang kita miliki bakal habis. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ya, di tanganmu bakal habis. Kalau Anda tidak menghabiskan, Anda akan dihabiskan oleh orang lain. Tetapi yang di tangan Allah, itulah yang akan kekal abadi. Itulah yang kemudian perlu kita kuatkan kembali. Jadi kita untuk terus berinfak, apalagi dengan masuknya bulan Ramadan. Dan IDC termasuk salah satu lembaga yang alhamdulillah concern dengan penuh amanat menyalurkan infak saudara semuanya, para muslimin, para donatur kepada mereka yang berhak dan yang sangat membutuhkan untuk dukungan dana itu. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi bagian daripada
penguat umat, penyatu umat, dan sekaligus memperbaiki keadaan umat yang mengalami banyak kesulitan, yang kemudian juga mengalami banyak kelemahan-kelemahan. Makanya IDC sebagai bridge, jembatan untuk menjembatani antara donatur dan kemudian mereka yang membutuhkan, sehingga karenanya perlu dukungan para donatur, para muhsinin, sehingga kegiatan IDC terus berjalan, dan tentunya ini akan menggugah kepada kaum muslimin yang lainnya. Alhamdulillah, kali ini program IDC cukup mengena apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kaum muslimin yang membutuhkannya. Kalau kemudian banyak orang memberikan dukungan dana untuk buka puasa, untuk yang bersifat konsumtif, sekarang IDC sudah mempunyai satu terobosan baru dengan membagikan buku tentang puasa, yang ini berarti ikut menyebarkan ilmu. Karena ibadah tidak disertai dengan ilmu, bisa jadi bukan malah mendapatkan pahala, malah bisa menjadi merusak ibadah itu sendiri. Dan itu butuh ilmu. Sehingga karenanya IDC membagikan buku-buku yang diterbitkannya sebagai satu bentuk kontribusi ya kepada masyarakat, kepada muhsinin, dan kepada yang lainnya yang membutuhkannya. Makanya untuk itu mari kita dukung IDC dengan sebaik-baik mungkin apa yang kita miliki, sehingga apa yang kita berikan itu mudah-mudahan menjadi catatan amalan kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.